Alhamdulillah, Alhamdulillahil jalali wal ikram, alladzi a'azza al-islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-nabiyyi alladzi 'ala an-nujum wal kawakib al-izam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram biduri tamami wasyumud dinal Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lahu wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqullah al-qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang yang penuh mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi, khususnya untuk sesama jamaah umat muslim, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan melakukan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini insyaallah khatib akan mengajak kita untuk merenungkan dan mentafakuri apa yang dinasihatkan oleh seorang bijak bernama Luqman Al-Hakim, yang mana nama beliau diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang laki-laki yang bijaksana, yakni orang yang diberi hikmah dan juga kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ia terkenal dengan julukan Luqman Al-Hakim. Beberapa pendapat mengatakan beliau bukanlah seorang nabi, karena bila beliau seorang nabi, niscaya namanya akan tercantum dalam urutan 25 nabi dalam Al-Quran. Namun Luqman tidak disebutkan dalam urutan nabi tersebut. Luqman menasihati kepada putranya, yang mana diceritakan dalam Al-Quran. Ia mengawali nasihatnya dengan memperingatinya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi dan menyebut syirik dalam sifat kezaliman yang besar. Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia diberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat ke-13. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh, yang mana mereka memprioritaskan untuk mengajarkan dan menyebarkan terlebih dahulu kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sifat syirik. Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan yang hakiki dan abadi untuk nanti di akhirat. Setelah memperingati putranya dari syirik, Luqman pun melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk seberat apapun, sekecil biji sawi, dan berada dalam batu ataupun langit maupun bumi,
niscaya Allah akan mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang samar, dan Allah Maha mengetahui hakikat perkara tersebut. Quran Surah Luqman ayat ke-16. Dengan nasihat tersebut, Luqman memberikan pemahaman kepada putranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Sampai-sampai seandainya ada perbuatan buruk sekecil apapun, bahkan seberat biji sawi pun, tidak membuat Allah lemah untuk tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan akan mendatangkan balasannya di hari akhir. Dimanapun keburukan itu, kapanpun keburukan itu dilakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian beliau Luqman mengajari putranya tentang syariat-syariat Islam, namun setelah mengajarkan tentang iman terlebih dahulu. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang penting." Ayat 17. Luqman memerintahkan putranya dalam nasihat ini untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan paling utama setelah iman, yaitu sholat. Sholat yang merupakan ibadah fardu dalam syariat semua umat manusia. Bahkan umat-umat terdahulu sudah disyariatkan untuk sholat. Kemudian Luqman menasihati putranya agar senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keduanya adalah pilar paling penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh, yaitu dengan mengajak menunaikan perkara-perkara wajib, dan yang paling utama adalah iman, dan juga melarang melakukan perkara-perkara yang mungkar, dan yang paling berbahaya adalah kufur dengan segala macamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Luqman membimbing putranya agar bersabar, karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim. Jadi beriman harus disertai dengan sabar untuk terus tetap berpegang teguh dengannya. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar membutuhkan kesabaran untuk dapat melalui rintangan yang menghadang. Begitu pula seluruh ibadah lainnya. Setelah itu Luqman menasihati putranya agar berakhlak mulia. Beliau berkata, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Ayat ke-18. Sombong ada dua. Yang pertama, mengetahui kebenaran lalu menolaknya karena yang menyampaikannya lebih rendah status sosialnya, atau bahkan lebih sedikit hartanya, atau lebih muda usianya, dan lain sebagainya. Yang kedua, merendahkan orang lain. Kedua jenis kesombongan ini termasuk dalam hitungan dosa besar. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dari ini marilah kita untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Marilah kita bisa untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Mari kita menyimak dengan baik apa yang orang lain bicarakan kepada kita, dan dengarkan dengan seksama nasihat yang disampaikan kepada kita. Janganlah kita melihat kepada diri sendiri dengan pandangan dan pengagungan, atau bahkan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Jika kita mendengarkan kebenaran dari orang lain, maka janganlah kita menolaknya hanya karena ia lebih muda, lebih minim ilmunya, atau lebih sedikit hartanya, atau status sosialnya lebih rendah dari kita. Tapi hendaklah kita untuk menerima
kita ikut serta amalkan perkataannya, semestinya kita bergembira karena sampai saat ini masih ada orang muslim yang mau menasihati kita, menghendaki kebaikan dan mengupayakan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasiha." Agama itu menganjurkan nasihat atau berbuat kebaikan. Lalu ditanya kepada Nabi Muhammad, "Bagi siapa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li dinihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim." Kebaikan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslim dan orang-orang yang biasa. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah, demikianlah barangkali khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada siang kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan amalan ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldadil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.